Berlatar pada tahun 1869, sebelum para TikToker mulai merajalela dan meresahkan, kita akan diperkenalkan dengan seorang ilmuwan yang dibunuh dengan cara yang unik, yaitu menggunakan gerigi terbang yang bisa nyamperin otomatis. Di mana ini adalah ulah dari seorang jenderal pemberontak bernama Jenderal Mike Grant yang memang terkenal sangat kejam dan menjadi buronan semua orang. Be smart. Beberapa waktu berlalu setelah kejadian itu, jenderal yang kupingnya soek dan diganti dengan logam pengeras suara pun terlihat mendatangi sebuah bar yang di situ ada seorang intel pemerintah bernama Gordon yang sedang menyamar menjadi perempuan. Berkat aktingnya yang cemerlang, si jenderal pun tertarik dan langsung membawanya ke kamar private di mana Gordon dengan cepat mengeluarkan semacam alat menghipnotis untuk menginterogasi si jenderal terkait keberadaan sang ilmuwan saat ini. Are you feeling sleepy? Yes, I'm sleeping. Escobar, speak. Dan ya, belum selesai menginterogasi, muncul seorang pria bernama Wes yang tiada lain adalah jagoan kita semua, sekaligus koboi pemburu hadiah yang cukup terkenal. Tanpa mereka berdua sadari, di luar ada seorang pria misterius yang melepaskan kereta kuda berisi bahan peledak yang pada akhirnya membuat si jenderal lolos dari tangkapan mereka. Didn't mean to startle you, ma'am. Looked like you could use a little help. Beberapa hari setelah kejadian itu viral, Wes pun dipanggil Bapak Presiden ke Gedung Putih untuk bertemu langsung dengan beliau. Di sana Wes langsung diceramahi terkait aksinya yang dianggap gegabah dan justru malah menggagalkan penyamaran Gordon secara terbuka. Pak Presiden mengatakan jika Gordon adalah salah satu intel terbaiknya yang paling jenius, sempurna, tampan, dan selalu menepati janji. Curiga dengan beliau yang terlalu berlebihan memuji sosok Gordon, Wes pun dengan cepat dengan pistol ke arahnya, dan inilah yang terjadi. Who are you? Ya, ternyata itu adalah Gordon yang sedang menyamar menjadi Presiden Amerika Serikat. Tepat saat Pak Presiden asli muncul di sana, beliau pun langsung mengajak mereka berdua ke ruangan rahasia untuk diberitahu terkait para ilmuwan pintar dan jenius yang diculik oleh Jenderal Mike Grant. Entah untuk apa tujuannya atau siapa dalang dibalik semua aksinya, Pak Presiden menugaskan mereka berdua yang dianggap sebagai yang terbaik untuk menyelidiki dan juga menangkap Jenderal Mike Grant yang karena ini adalah titah langsung dari orang nomor satu di Amerika Serikat. Wes dan Gordon pun harus mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama untuk membereskan kasus ini. Delivered today with that cake. Look, you two are the best I've got. Put aside your differences. Selesai dari Gedung Putih, Wes pun memilih menggunakan kuda, sedangkan Gordon yang diketahui seorang jenius pun menaiki semacam sepeda bertenaga uap yang menjadi cikal bakal sepeda motor yang kita kenal sekarang dan berhasil mengejar Wes untuk sampai di stasiun. Sesuai dengan perintah Pak Presiden, mereka pun menaiki kereta api menuju New Orleans yang diketahui menjadi tempat terakhir si jenderal terlihat. Gordon yang suka pamer pun menunjukkan penemuan terbarunya, yaitu sebuah rompi anti peluru yang sebenarnya belum diuji coba. It's a vest which, when worn under the clothing, can stop any modern bullet. Masih kesal karena kejadian malam itu, Wes pun membogem Gordon satu kali yang langsung dibalas dengan tipuan alat yang terdapat pada kereta tersebut. Train, I'll dodge you like dogs. Coleman, that's my truffle reduction sauce. Setelah berdamai, Gordon pun menunjukkan seonggok potongan kepala yang tiada lain adalah kepala si ilmuwan yang kita lihat di awal film. Menurut sains dan hasil risetnya, retina mata bisa menangkap gambar 1 detik sebelum kematian yang dengan bantuan alat ciptaannya, Gordon mampu mewujudkan hal tersebut. Setelah diamati dengan saksama, mereka berdua menemukan kartu undangan yang terselip di baju Jenderal Mike Grant. Di situ tertulis dengan jelas tentang sebuah acara pesta, waktu termasuk lokasinya, sehingga tanpa buang waktu, mereka pun langsung meluncur ke lokasi sesuai dengan petunjuk tersebut. New Orleans.
Tiba di lokasi, Gordon menunjukkan metode penyamaran rahasianya menjadi seorang perempuan menggunakan kantong karet yang diisi dengan air, dan itu akan terlihat lebih meyakinkan. Namun karena itu bukan gaya Wes, ia pun menolak ide tersebut. Tiba di pesta, Wes dan Gordon pun berpisah dengan tugas masing-masing, di mana Wes cukup terkejut dengan penyamaran Gordon yang sangat sempurna dan hampir tidak bisa dikenali. Dan tak lama muncullah seorang wanita yang mengaku sebagai asisten tuan rumah pesta ini, yang ternyata adalah Dr. Iris Lopez yang dianggap sudah tewas dalam perang saudara. Don't you just hate? Dan entah seperti apa kronologi kejadiannya, tapi yang pasti Dr. Lopez kehilangan separuh tubuhnya akibat perang tersebut. Selesai dengan pidato singkatnya, ia dan Jenderal Mike Grant pun masuk ruang pribadi dengan Wes yang terus mengikutinya. Di situ, si dokter yang diketahui berambisi dan sangat kejam pun menjanjikan sebuah senjata canggih, sekaligus menyuruhnya untuk mengumpulkan pasukan tepat di lokasi pinggiran danau yang sudah ditentukan. Destroyed at fat cans, license demoralization is set in. General, have your man here. Setelah Lopez dan Jenderal pergi, Wes kembali didatangi oleh si asisten yang mengajaknya ke ruangan seni. Mengetahui Wes punya niat menyelidiki si asisten, ia pun langsung memberikan kode kepada anak buahnya yang menyamar menjadi lukisan, dan inilah yang terjadi. Foyer. Well, I've never been much good. Setelah menghabisi asisten dan anak buahnya, Wes pun langsung menemui Gordon yang masih dalam penyamarannya, di mana Wes yang tidak memastikan terlebih dahulu pun langsung menabuh genderang orang lain, dan inilah yang terjadi lagi. Nice and perky. Ternyata Gordon tidak jadi menyamar menjadi perempuan, melainkan menjadi seorang pria berjenggot yang dengan sengaja menyuruh semua orang untuk menggantung Wes di luar. Hal itu Gordon lakukan adalah untuk mengalihkan perhatian semua orang agar ia bisa masuk ke ruang pribadi Lopez dan mencari sebuah petunjuk. Oh, excuse me, am I intruding? Alih-alih menemukan petunjuk, Gordon justru malah menemukan seorang perempuan bernama Rita, tidak pakai Sugiarto. Ini cucungitnya yang tiada lain adalah putri dari seorang ilmuwan yang sedang dikurung dalam kandang setelah ketahuan ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Setelah menyelamatkan Rita dan membawa dia bersamanya, Gordon pun menyelamatkan Wes yang nyaris saja akan digantung, di mana Lopez sendiri terlihat sudah berada di sebuah kapal dengan seluruh pasukan si jenderal yang berada di pinggir danau dan menunggu perintah dari Lopez untuk melakukan pemberontakan. They ought to be here by now. Dan tak lama muncullah sebuah tank yang melaju ke tengah-tengah para pasukan si jenderal, di mana mereka semua tampak terkesima karena baru pertama kali melihat benda atau kendaraan seperti itu, tanpa tahu jika Lopez berniat melakukan demonstrasi dengan membantai mereka semua sekaligus. Ya, di depan para petinggi pemerintah, Lopez menghabisi jenderal yang dianggap sudah kuno. Lopez yang mengklaim dirinya sebagai seorang jenius dan visioner pun mengajak mereka semua untuk bergabung mengambil alih negara Amerika Serikat langsung dari tangan sang bapak presiden. Size of its standing army. Tonight that chapter will. So if I have piqued your interest. Tak lama setelah Lopez pergi dengan kendaraan revolusionernya, datanglah Wes dan Gordon ke lokasi dengan para pasukan pemberontak yang sudah tewas, termasuk si jenderal sendiri yang sempat berbincang sedikit sebelum akhirnya modar saat itu juga. Where's he going? Sesuai informasi dari Rita yang sudah lebih dulu melakukan pengintaian, mereka akan mengejar Lopez yang pergi menuju sebuah padang gurun tempat bapak presiden melakukan peresmian rel kereta api, di mana Gordon yang sedikit naksir kepada Rita pun lagi-lagi pamer alat ciptaannya yang kali ini adalah sebuah bom asap pembius yang dibungkus dengan bentuk bola biliar. Depress the number, it becomes a sleeping gas bomb effective. Singkat cerita, pagi pun tiba, di mana masinis segera membangunkan mereka semua setelah melihat kereta milik Lopez yang tinggal sedikit lagi terkejar. Namun, ketika melewati terowongan, kereta milik Lopez tiba-tiba menghilang entah kemana.
Ya, Loveless memiliki kendaraan canggih yang sebenarnya sangat sulit diwujudkan di zaman itu, di mana sekarang justru malah merekalah yang dikejar oleh Loveless dari belakang, sembari menembakkan beberapa meriam yang nyaris mengenai kereta mereka. That's why. Tak bisa tinggal diam, West menggunakan fitur meja terbalik untuk bisa berada di bawah kereta. Dengan bantuan Gordon yang mengulur dari atas, West pun perlahan berpindah menuju kereta Loveless, dan inilah yang terjadi. Ya, West nyaris saja tertinggal ketika talinya putus. Beruntung, ia berhasil naik ke atas kereta Loveless dan sukses mengalahkan satu anak buahnya yang langsung dimasukkan ke dalam cerobong. Loveless sendiri berhasil menembakkan tali pengikat supaya Gordon tidak bisa kabur. Tepat saat kereta mendadak berhenti gara-gara satu anak buah yang dimasukkan ke dalam cerobong sadar jika Loveless akan masuk ke kereta mereka, Rita yang bernafsu ingin balas dendam pun sekonyong-konyong menyalakan bom pembius yang justru malah membuat pingsan mereka bertiga. Jim. Alhasil, disinilah West dan Gordon sekarang terjebak di tengah kawat pembatas dengan perangkat magnet yang terpasang permanen di leher. Mereka berdua persis seperti yang menimpa si ilmuwan, dan tak lama setelah Loveless pergi membawa serta Rita, West yang tak percaya dengan perangkat itu pun nekat keluar dari pembatas, sehingga inilah yang terjadi. See? About 400 years! Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah selamat dari kematian dan berhasil melepaskan perangkatnya menggunakan kecerdasan Gordon, mereka berdua pun akhirnya akur, sembari duduk rukun bareng saling menceritakan kehidupan masing-masing yang pada kenyataannya mereka memiliki visi dan misi yang sama, yaitu ingin menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Amerika. I'll help you get him, Jim. Keesokannya, West dan Gordon terlihat sudah sampai di padang gurun dengan Gordon yang masih menenteng perangkat magnetnya yang secara kebetulan membantu mereka menemukan jalur kereta api. Setelah berjalan beberapa kilometer, sampailah mereka di sebuah lembah yang di bawahnya terdapat semacam kota buatan Loveless yang ternyata So city. Iya, siapa yang menduga jika Loveless menculik para ilmuwan untuk mewujudkan imajinasinya, membuat robot laba-laba raksasa yang bisa ia pakai untuk menguasai Amerika, di mana Loveless langsung pergi menuju lokasi presiden yang sedang menghadiri acara peresmian rel kereta api. Railroad unites the two great oceans of this world. Tanpa basa-basi, Loveless meminta presiden untuk menyerahkan jabatan dan negaranya. Yang tak lama muncullah Gordon yang menyamar menjadi presiden dengan maksud untuk menyelamatkan presiden dari situasi ini. General Ulysses S. Grant himself. We've never been proper. Me. And now just who are you? I am the president of the... Dan ya, Loveless justru malah berhasil menangkap keduanya, sedangkan West sendiri terlihat menyelinap melalui satu kaki robot laba-laba dan berhasil terkena satu tembakan yang membuatnya jatuh pingsan. Ingat, dengan rompi anti peluru yang sempat Gordon tunjukkan, ya, West memakainya dan itu menyelamatkan nyawanya. West segera kembali ke kereta untuk bersiap melakukan misi penyelamatan. Selain menemukan gesper khusus yang berisi pisau kecil, West juga menemukan satu kostum khusus yang sudah Gordon siapkan untuk sebuah penyamaran spesial. Beralih ke markas Loveless tepat saat Gordon akan ditembak di depan semua dewan, termasuk Bapak Presiden, di mana seorang penari wanita tiba-tiba naik ke atas panggung dan mengejutkan semua orang, tidak terkecuali Loveless sendiri yang nampak begitu excited melihat barang baru yang dianggap sebagai kejutan, tanpa semua orang sadari itu ternyata adalah West yang sedang menyamar menjadi penari.
West pun mendekati Loveless agar bisa mengambil kunci borgol dan menyerahkannya kepada Gordon dan kawan-kawan agar mereka bisa melepaskan diri. This brazier is killing me. Setelah selesai memberikan kuncinya, West masih saja berakting menari tapi dalam taraf berlebihan hingga tak sengaja mengaktifkan alat penyembur api yang keluar dari kedua balonnya, dan inilah yang terjadi. Di tengah kekacauan itu, Loveless dan para asisten berhasil kabur membawa serta Bapak Presiden. Masih dengan robot laba-labanya, Loveless kabur ke atas bukit bebatuan yang sulit dijangkau, sehingga West mendesak Gordon untuk menunjukkan penemuannya yang lain agar bisa menyelamatkan Bapak Presiden. Only a theory, it's never been tested. Stop talking. A little bon voyage, President. Sesuai rancangan Leonardo da Vinci, Gordon membuat semacam kendaraan terbang yang secara teknis adalah pesawat. Memanfaatkan sepeda uapnya, mereka berdua pun meluncur menuju jurang, dan inilah yang terjadi. Avanti! Why is this thing Avanti? Where's Gordy? That's a cliff. Yes, I know. I mean, teamwork. Engine enhancer or a gravity repellent. Loveless sendiri terlihat sudah sampai di sebuah kota kecil masih dengan ambisinya menguasai Amerika Serikat. Loveless pun menghancurkan kota kecil tersebut agar Bapak Presiden bisa menyaksikan sendiri. Yang tepat saat kota itu sudah terbakar habis, muncullah West dan Gordon yang berusaha untuk mencegahnya. Ya, mereka berdua mendarat di atas robot laba-laba dengan Loveless yang mencoba untuk mengajak mereka bergabung saja. Namun karena West sangat mencintai tanah airnya, membuat Loveless menjadi kesal dan menjatuhkannya ke ruangan mesin. Disitulah West langsung disambut oleh beberapa teknisi mesin yang juga nyambil sebagai tukang eksekusi, di mana West benar-benar diserang dari depan belakang namun berhasil mengalahkan mereka semua. Tak lama, muncullah satu teknisi yang separuh tubuhnya dilapisi logam. Sempat akan menyerah karena lawan yang terlalu cangguh. West berhasil mengalahkannya setelah memukul kepalanya berkali-kali. Melihat anak buahnya kurang becus, Loveless pun akhirnya turun tangan dengan akan menghadapi West secara langsung. Dengan fisik yang kurang sempurna, Loveless rupanya sudah menyiapkan perangkat khusus pribadi yang membuatnya dapat berjalan bahkan menyerang West sampai tak berdaya. Beats a pair. Now what's it? Melihat West butuh pertolongan, Gordon pun langsung menurunkan pistol kecilnya. Expect to kill me with that little pea shooter? After all that, miss? Dikira meleset dan tidak berpengaruh apa-apa, Loveless tampaknya harus pasrah ketika salah satu kaki robotnya rusak yang mengakibatkan perangkatnya langsung turun mesin. Sadar dirinya sudah tidak berdaya, Loveless mulai memanfaatkan kondisinya untuk dikasihani. Namun karena pada dasarnya ia adalah orang jahat, Loveless masih mencari-cari kesempatan untuk kembali ke kursi rodanya agar bisa menembakkan senjata api yang ada di sana. Show some mercy. Dan ya, tembakan tersebut telah tak sengaja mengenai bagian penting dari mesin tersebut, sehingga robot laba-laba pun mulai oleng dan nyaris terjatuh dari atas tebing. Well, I'll be a monkey's uncle. How did we arrive in this? Disinilah West dan Loveless sekarang berada pada posisi antara hidup dan mati, dengan Loveless yang memilih untuk mati bareng-bareng. Namun karena West yang masih ingin tetap hidup agar bisa menampar stand up komedian dan panggung Oscar, ia pun berhasil menggapai rantai dan membiarkan si Loveless maut jatuh ke bawah jurang. Dan setelah semuanya selesai, Bapak Presiden pun mengangkat West dan Gordon sebagai agen Secret Service yang akan melayani negara Amerika Serikat berdua. Gentlemen, you'll be happy to know I'm creating a new agency.
Wes dan Gordon pun langsung menjalankan misi lain dengan memanfaatkan robot laba-laba yang sudah mereka perbaiki. Alur cerita film, aksi balas dendam, dan inilah filmku. Naon sih riweuh?